Sebelum memulai, Bapak Ibu, mari kita berdoa sejenak di dalam hati masing-masing. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbil alamin. Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat pagi, semangat pagi. Semangat. Ya. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua berkumpul di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Tidak lupa pula sholawat serta salam mari kita limpahkan ke baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, kemudian Ibu PP yang sudah hadir, terima kasih atas kesempatan dan keleluasaan waktunya untuk mengikuti kegiatan pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya karena Bapak Kepala Sekolahnya ada kegiatan di luar, jadi tidak bisa mengikuti diskusi kali ini. Kemudian hari ini kita akan melaksanakan diskusi di acara pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 11. Nanti diskusi kita itu temanya tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, sebelum memulai kita ada kesepakatan dulu ruang diskusi. Silakan Bapak Ibu untuk dibaca terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu mau ditambah atau misalkan ada yang kurang setuju atau sudah cukup kesepakatan diskusi hari ini? Sudah cukup? Ya udah. Atau mau dibaca lagi? Udah cukup? Ya udah, bisa baca sendiri Bu. Nah, kemudian sebelum masuk saya ingin bercerita sedikit mengenai pengalaman saya dari pertama ikut pendidikan CGP sampai hari ini. Hari Sabtu 3 Agustus 2024. Jadi pertama itu pembukaan dari Kemendikbud kalau tidak salah tanggal 13 Juni secara daring di channel YouTube Kemendikbud dan di ruang Zoom meeting. Kemudian dilanjutkan pembukaan oleh BBGP Jawa Barat, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat di SMP 3 Lembang untuk Kabupaten Bandung Barat sekitar 22 atau 23 Juni 2024. Jadi sudah berlangsung 1 bulan lebih beberapa hari. Nah, saya itu kemarin sudah ada 3 modul yang dikerjakan di LMS. Ada modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dan yang 1.3 yaitu visi guru penggerak. Nah, semuanya itu dikerjakan melalui alur Merdeka. Jadi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 alurnya sama Merdeka. M mulai dari diri, E eksplorasi konsep, R ruang kolaborasi, D demonstrasi konseptual, E elaborasi pemahaman, K koneksi antar materi, lalu A yang terakhir adalah aksi nyata. Nah, alhamdulillah saya sudah sampai di 1.3 visi guru penggerak dan baru sampai koneksi. Jadi aksi nyatanya belum mulai untuk dikerjakan. Dan nanti akan masuk lagi ke 1.4 tentang budaya positif. Mungkin itu sekilas tentang kegiatan saya dari mulai pembukaan CGP sampai hari ini. Selanjutnya tujuan diskusi kita hari ini. Oh enggak, sebelum ke sana saya ingin memperlihatkan dulu video. Jadi video ini nanti akan ada kaitannya di sesi-sesi kita diskusi selanjutnya, bukan selanjutnya, agak-agak akhir gitu. Tapi mau dilihatin sekarang videonya, sekitar 2-3 menit ya Bapak Ibu. Kalimun ya. Coba digeser pakai ini.
Jadi nanti video tersebut akan ada kaitannya di diskusi kita, tapi agak-agak akhir. Tapi saya mau mau memutarnya barusan, tapi nanti akan ada kaitannya. Jadi sekarang tujuan kita diskusi hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Tentu kita semua sebagai guru dan warga sekolah pasti memiliki visi atau memiliki cita-cita ingin bagaimana murid kita di masa mendatang. Betul Bapak Ibu? Betul. Ya. Nah, sekarang kita mulai. Saya ada kalimat rumpang, jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu melengkapi kalimat rumpang yang sudah disediakan. Saya beri waktu 2 jam. Terlalu lama ya. Ya udah secukupnya aja ya. Nanti saya bagikan saja. Iya. Jangan dia. Yang aja Bapak Ibu ada kaitannya tentang Merdeka Belajar kayak gitu, Prof. Pelajar Pancasila. Ya, atau misalkan Bapak Ibu ada yang mau langsung ngomong aja, nggak usah ditulis, maka silakan. Mungkin kalau nggak semuanya nggak apa-apa, nggak semua poin. Ya, nggak apa-apa. Boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Pertama, poin yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagus. Berarti kalau saya memang dari pertama masuk menghadapi siswa itu, yang pertama itu ingin murid itu memiliki akhlak yang mulia dan berpikir cerdas gitu, kemudian dan supaya tertanam pada dirinya, itu cita-cita. Jadi pendidikan itu tidak hanya nilai. Nah itu mungkin cita-cita saya, jadi inginnya membentuk akhlak itu yang dia inginkan gitu. Dan walaupun dia cerdas atau orangnya punya ilmunya tinggi, tapi kalau tidak tertanam pada akhlak itu nggak kelihatan. Itu. Kemudian yang poin yang kedua, kita percaya bahwa ya murid itu kan murid itu makhluk hidup, dan makhluk hidup itu kan tentu harus diarahkan dan dicetak. Nah itu dicetaknya itu harusnya maunya kemana? Nah kalau saya agar murid itu dia supaya tumbuh dan bermanfaat untuk bekal kehidupannya dia dewasa gitu, sampai dia akhirnya mungkin sampai untuk kehidupannya pun dia akan terus tertanam.
Itu mungkin poin yang saya kasih komentar 2. Mungkin yang lainnya boleh dilanjutkan. Ya. Yang lain ya, Ya, bagi-bagi. nanti biar pendapatnya kan beda gitu. Iya. Mangga. Menambahkan sedikit. Ya, mangga Mungkin Pak. menambahkan sedikit masukan dari Ibu Suryati tentang impian kita untuk murid-murid kita ke depan. Mungkin hampir sama maksudnya, cuman katanya saja yang berbeda. Mungkin yang diutamakan itu yang pertama harus jujur dulu. Jadi siswa itu harus belajar untuk jujur, karena selama ini siswa itu hanya mengejar prestasi, nilai yang bagus. Sementara kejujuran itu ditempatkan di poin yang paling belakang barangkali. Jadi yang pertama menurut saya untuk mencetak murid-murid kita, yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah beretika, dan yang ketiga baru prestasi. Jadi percuma kalau kita anak didik kita berprestasi sementara hasil prestasinya itu bukan hasil dari kejujuran, apalagi etikanya mungkin kurang baik. Jadi menurut saya menambahkan dari Ibu Suryati, mungkin jujur yang pertama, yang kedua beretika, dan yang ketiga baru prestasi, sehingga dimungkinkan kita percaya bahwa murid kita ke depan nanti akan mencetak generasi penerus bangsa yang lebih baik dari sekarang. Mungkin itu, mungkin dari yang lain. Menambahkan Rian untuk poin 1 ya, itu kita memimpikan murid-murid ya, sudah disampaikan tadi ya oleh Ibu Suryati, itu punya akhlak. Rian menambahkan 1, kita memimpikan murid-murid yang tentunya menyangkut kepada profil pelajar Pancasila yang 5. 1, tanggal yang 6. 1, atau kepada Tuhan ya, berkeakhlak mulia tentunya. 2, berkebinekaan global. Nah, di sini berkebinekaan global itu sesudah berakhlak mulia itu mereka berkebinekaan global itu saling menghargai antar teman, tidak membuli. Nah, 3, 4 itu intinya kita memimpikan murid-murid sesuai cita-cita bangsa ya. Jadi menyangkut kepada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, mantap. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan untuk kalimat tumpang cita-cita kita sebagai guru para murid-murid kita, atau sudah cukup? Sudah di poin 1 cukup. Iya cukup. Jadi hampir sama ya sebetulnya, mungkin lebih ke akhlaknya dulu diperbaiki, atau akhlaknya dulu yang lebih baik gitu dibanding mengejar nilai prestasi yang berbentuk materi yang angka. Iya betul sekali. 90, angka 100 lebih susah itu nanti kalau Iya. Untuk dari paparan Bapak Ibu tadi, mungkin saya dapat simpulkan bahwa hampir sama ya dari tadi tanggapan Bapak Ibu, bahwa kita itu memiliki cita-cita memiliki murid-murid yang berakhlak, kemudian beretika, dan mempunyai profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iya, sedikit demi sedikit. Nah, kayak punya kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kemudian kreatif dan juga berpikir kritis. Ya. Jadi itu kemudian akan dilanjutkan dengan kita kaitkan dengan visi dan misi yang sudah sekolah kita miliki. Mohon maaf Bu Rian, itu sudah saya print untuk mengingatkan. Ya, Indra, Ibu udah ingat ya? Indra. Ya. Jangan muslim yang bikin. Salah satunya. ini tim rumah kurikulum Dari kontrak di bikin studi itu berapa? 2022 dalam 2020
Iya kayak 2020. Ya, Pak. 2000 pas waktu COVID. Ya, Oh iya, 2020. jadi berkolaborasi mewujudkan SD Negeri Sirnagali yang indah. Indah ini adalah akronim atau singkatan inovatif, nasionalis, dinamis, agamis, dan harmonis. Ya, jadi ini visi SD Negeri Sirnagali yang sekarang. Kira-kira Bapak Ibu tadi di antara cita-cita, kemudian pokoknya kalimat tumpang yang tadi saya berikan itu ada kaitannya tidak dengan visi sekolah kita? tentu ada sangat Ya, sangat berkaitan ya. Iya, Jadi kan jadi sudah menjiwai ya, gitu ya. karena untuk menghasilkan terwujudnya visi itu berarti apa yang harus kita lakukan itu harus menuju ke sana. Iya. Gitu. menuju ke visi yang sudah Sarana dirumuskan juga, ya. kemudian juga pendukungnya, misalnya tenaga kependidikan juga, kemudian untuk kebiasaan di sekolahnya itu juga akan menuju ke visi yang ada di sekolah kita. Jadi sudah sesuai ya Bapak Ibu tadi Iya. impian untuk murid-murid di masa depan dengan Iya. visi yang Visi sudah misi, dirumuskan iya. oleh sekolah kita. Ya. Ya. Ya, ini ada pertanyaan sama seperti barusan, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tentu sudah. Nah, kemudian ini saya udah menyediakan checklist cakra yang nggak tahu bisa digeser atau enggak. Berarti ini udah sesuai ya Bapak Ibu ya? Bisa ternyata. Nah, kemudian yang kedua adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Sudah cukup ya mungkin? Cukup ya. Jadi dengan indah saja. Tidak ada ya. Indah sudah berkolaborasi menciptakan SD Negeri Sirnagali yang indah, inovatif, nasionalis, dinamis, agamis, dan harmonis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kemudian saya lanjutkan ke slide berikutnya yaitu tentang kesimpulan dari sudah dibahas ya, bukan muncul lagi. Share aja ya. Nah, tadi udah betul ya, udah sesuai, udah selaras cita-cita untuk murid dengan visi sekolah yang sudah kita rumuskan, yang sudah berjalan mungkin kurang lebih 4 sampai 5 tahun ya. Nah, jadi kesimpulannya Bu, cita-cita untuk muridnya sudah selaras dengan visi sekolah. Alhamdulillah. Jadi sudah sepakat, sudah selaras. Nah, selanjutnya saya juga lupa. Nah, jadi ini mungkin cerminan atau gambaran cerminan perilaku atau sikap dari warga sekolah. Dari visi yang tadi sudah dibentuk itu, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Ya, harus ya. Dia pakai spirit tahu. Kemudian dari orang tua yang senantiasa mendampingi anaknya belajar, jadi tidak hanya belajar di sekolah, baik tentang akademik atau non akademik, orang tua selalu membimbing. Saya gitu ya, yang sudah beberapa tahun memegang anak kelas 1 itu sangat berperan sekali orang tua itu mendampingi anaknya, terutama belajar di rumah. Kemudian sehingga saya bisa melihat perbedaan anak yang selalu didampingi di rumah dengan yang dibiarkan saja di rumah. Nah, ya perbedaan kelihatan sekali Bu, perkembangannya. Apalagi itu kelas-kelas awal itu kan kalau selama di rumah itu tidak pernah disuruh, tidak pernah didampingi, bahkan sama sekali PR pun dikasih sama gurunya, pas dilihat lagi masih kosong, masih dikerjakan. Nah, itu berarti salah satu yang akan menghambat dalam melaksanakan visi kita. Nah, itu sehingga jadi susah sekali gitu. Ya, jadi penting ya sebetulnya kerjasama. Ya, memberikan pemahaman kepada orang tua supaya betul gitu, ingin gitu mendampingi, jangan hanya mengandalkan di sekolah saja. Jangan hanya mengandalkan guru di sekolah. Iya, betul sekali. Dan kemudian ini hanya beberapa perilaku ya, mungkin banyak lagi sikap atau perilaku yang dapat mencerminkan perwujudan dari visi di sekolah kita. Ini hanya beberapa ya.
guru yang mengajar dengan menyenangkan, orang tua yang selalu mendampingi anak belajar, juga murid-murid yang disiplin serta memiliki sopan santun terhadap guru. Setelah ini, karena tadi sudah disampaikan bahwa visinya sudah selaras dengan cita-cita untuk murid. Nah, sekarang dilanjutkan, yaitu ada tidak pemikiran atau ide Bapak Ibu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ya, tidak perlu yang jauh-jauh, yang tinggi-tinggi, hal kecil apa gitu, prakarsa perubahan apa, langkah awal apa yang mungkin terbesit atau mungkin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah, atau baru kepikiran nih mau ada program apa atau kegiatan apa yang bisa mencerminkan atau meningkatkan perilaku, jadi yang asalnya kurang baik menjadi lebih baik. Barangkali Bapak Ibu ada ide atau yang sudah berlangsung juga nggak apa-apa, yang penting ada hubungannya dengan visi sekolah kita. Kalau dari saya, karena memang itu daya dukungnya untuk terwujudnya visi di sekolah, nah terutama kan poin-poin itu yang idealnya itu yang harus kita lakukan. Iya. Nah tapi kan banyak kendala dari supaya terwujud itu. Nah salah satunya tadi ya seperti melihat perkembangan orang tua di lingkungan kita itu kan tidak semuanya paham tentang pendidikan. Nah terutama ada orang tua yang sama sekali misalnya tidak sekolah SD aja. Nah itu tentu bagaimana dia mau ada ingin membimbing anak di sekolah yang anaknya supaya lebih pintar misalnya. Karena memang potensi orang tuanya juga tidak SDM itu tidak mendukung. Nah itu salah satu terhambatnya visi kita di sekolah. Kemudian juga yang keduanya faktor ekonomi juga akan mempengaruhi. Contohnya misalnya orang tuanya kesibukannya di rumah hanya misalnya kerja kuli untuk mencari sesuap nasinya keluarga, itu akhirnya anak dibiarkan begitu saja. Kadang sekolah pun pergi asal udah ada nasi aja matang, mau pergi mau enggak, kadang mungkin waktunya pergi ke sekolah kalau ada ibunya pergi, kalau enggak bisa-bisa nanti anak itu malah perginya kemana. Nah itu juga salah satu hambatan untuk melaksanakan visi sekolah itu tantangan. Nah itu karena pernah ibu, kenapa ini anak dikasih PR nggak dikerjakan, dikasih bantuan buku bacaan supaya dibaca, dikasih tanda ibu tadi di depan ini yang harus kerjakan, pas dipanggil untuk dibaca masih tidak ada tandanya. Nah akhirnya ditanya, ibu dan ibu Mina ke ayah saha. Nah akhirnya itu berarti kan anak tidak ada inisiatif sendiri, mungkin ya anak namanya anak kecil nggak bisa. Nah itu akhirnya harus ada faktor pendukung. Nah di sana di lingkungan rumahnya juga. Nah itu akhirnya bagaimana ibu yang harus datang ke sana, kan memang orang tuanya nggak ada. Mau ibu ditanya ini alasannya kenapa anak sampai tidak bisa bertambah gitu. Bahkan itu kan ada hal-hal yang dasar itu menghafal huruf abjad itu kan, itu yang harus dasarnya. Ya bagaimana ibu di sekolah duduk-duka, ya sedangkan namanya di rumah jadi nggak akan hafal susah. Nah itu sampai ibu masih belajar bahasa, masih buku lembaran abjad, ditempel abjadnya di buku. Nah ada bekasnya cirian, ini yang harus dibaca sampai sini. Nah itu salah satunya kendala untuk mewujudkan visi di sekolah itu terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang lain barangkali ada mungkin untuk ada ide atau yang saya sedikit mau menambahkan apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Saya sebagai guru ya tentunya pakai PAI itu berkaitan dengan akhlak tentunya masuk ke semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang dapat dilakukan saya sebagai guru untuk mencapai visi sekolah, mengingatkan kepada siswa visi sekolah itu nak indah, diutarakan kepada anak. Indah itu apa? Nah, inovatif, nasional, agamis itu jadi tidak bosan untuk mengingatkan inovatif ini apa, dinamis, agamis, supaya siswa itu tidak lupa sampai misi warga sekolah Sinagali.
Jadi intinya selalu mengingatkan kepada anak, terus mengingatkannya itu dalam proses belajar mengajar. Bisa dicantumkan juga visi misi sekolah di RPP, ya di RPP juga kan bisa. Jadi visi misi sekolah kita anak ini, berarti kalian tujuan belajarnya harus apa? Jadi intinya memasukkan visi misi sekolah dalam RPP. Ya, itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain ada ide atau mungkin kegiatan. Kemarin juga mungkin konsistensinya aja ya yang kurang. Ini Bapak Ibu juga di sini sudah kayak kan kebanyakan yang belum bisa baca itu kelas 1 2 SD. Dulu itu kalau nggak dulu sih, sekarang juga sesekali dilakukan, mungkin hanya belum konsisten saja. Jadi ketika ada kan siswa kelas 1 kelas 2 itu pagi siang. Nah, jadi ketika dia belum masuk dipanggil membaca sama guru yang ada dia selama itu juga sebetulnya perangkat perubahan ya yang telah dilakukan sekolah kita, kolaborasi antar guru, kemudian gurunya baik banget. insya Allah baik. Amin, amin ya Allah. Sabar banget gitu. Itu karena kan jadi kadang menelpon orang tua kalau yang bagian siang dikasih pinjam bukunya dibawa ke rumah. ya, bisa kadang Beneran dibaca nggak Bu? Ya, kalau di rumah kan nggak kelihatan ya itu. Ya kadang dia dipanggil, mana tandanya yang udah dibaca? Nggak ada. Enggak. Oh. Nah, berarti kan nggak berjalan Nggak di ada. rumah itu. Paling yang kelihatan itu prosesnya selama oleh kita disimak aja dilihat gitu. Itu baru kelihatan. Iya. Seperti itu kan kurang baca, udah dikasih. Ayo sih kurang baca yuk sebelum masuk. Baca. Mana harus dibaca? Mana yang harus Nggak dibaca? ada gitu. Nah, Ada yang bilang enggak. nggak. Nah, ada yang udah. Oh yang sok ulang lagi Ada sampai yang dilihat. gitu. Nah itu ada yang itu. Kalau ada yang enggak, kalau yang enggak berarti kita kasih aja awal langsung. Nah kalau udah bisa baru ya kadang-kadang sebelum berapa belas menit ya yang belum masuk udah kadang-kadang itu hanya nggak semua. Tapi itu Biasanya udah dikasih nggak ngaruh laki perempuan ya Bu? sama Maksudnya, laki perempuan sama. nggak di ini. nggak Terutama maksudnya dilihat yang perkembangan bacanya yang kurang, yang abjadnya belum nggak hafal. mesti kalau yang laki-laki itu pasti malas baca gitu ya. Ada, tapi ada laki-laki juga. campur aja Selalu ada, selalu Usia ada. segitu kan yang laki-laki belum Iya. lebih dewasa yang perempuan ya. Emang gitu ya? Iya. Secara Itu jadi gitu, itu salah satu sarana untuk menunjang Iya. untuk keren. diskusi. Baik banget berarti Bu ya gurunya. Tapi anak-anak yang malah dipanggil-panggil tuh. Ini, berarti dia belum Malu berarti ketahuan Gitu, belum iya. baca gitu kali ya. Ada kalau yang senang, tuh itu tuh perpustakaan Langsung. ada, ya. Tantang. Nah, kalau udah ada perpustakaan udah ada buah buku, dipanggil, sama itu bareng-bareng, mari berkumpul di teras. Apa kan senang gitu di Iya, rumah. iya, iya. Kayak dongeng gitu. Ya gitu. gitu. Ya ya mudah-mudahan mah lebih daya baca, minat bacanya lebih meningkat, soalnya kan kayak susah ditolong kan kalau nggak bisa ngitung ada kalkulator, kalau nggak bisa baca Iya. ya WA juga mungkin voice masuk. Kalau gerakan literasi sesungguhnya tuh ternyata di sekolah di SD. Jadi Kalau di tempat saya kan udah bisa baca semua. ya, fase D, B Iya. sama F itu kemungkinan udah bisa baca. Iya. Itu perjuangannya tuh di Fase SD. Jadi kudunya gerakan literasi Iya. sekolah. Jadi dimulai ini. Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan tentang inisiatif atau prakarsa perubahan? Iya, itu kan ada langkah konkret yang akan dilakukan. Nah itu salah satunya. Udah konkret. Karena yang penting itu ya Bu. Iya, Ya memang kalau dari itu Bu, dari kan ini baca kan literasi. Kalau yang dari numerasi yang misalnya dari mulai sama angka mengenakan angkanya juga sama. Nah kalau Di drill atau Iya. di apa? Kalau angka itu Masih kelas 1 itu bentuk angka itu udah pada hafal. Dari 1 sampai 10 Kalau itu. Tapi kalau ya jumlahnya itu kan ada apa nih? Ada sarana bisa pakai jari, bisa pakai kalau menghitung kan budaya Oh, jadi bisa pakai macam-macam. kelereng, bisa Oh, pakai bawa bisa ya? sendok, ya. Bawa apa aja alat-alat di sekolah juga ada misalnya buku betul-betul Oh, buat 10, nah itu bisa untuk tapi kalau berhitungnya berkaitan dengan huruf itu yang masih kendala. Contoh misalnya tuliskan nama bilangan.
Kalau nama belakang berarti kan harus ditulis pakai huruf. Iya. Nah, dari 1 sampai 10 tuh suka ada beberapa orang lama yang belum bisa. Kalau tes itu nanti tuliskan nama bilangan 7. Nah, 7 itu kadang belum ketahuan gitu. Sudah tahu berbentuk huruf kan? Oh iya. Itunya masih jadi Bacaannya itu. jadi kalau angkanya mah 7. Dia udah tahu. Tapi nulis Nah itu kalau udah dibentuk pakai huruf itu yang beberapa orang yang kendala di sana. Harus proses Jadi yang kalau lebih udah lama. nanti semesteran juga udah masuk semester 1 misalnya UKK ya itu. Iya, iya, iya. Nah udah nanti udah terbentur ke jawaban pakai huruf, pakai tulisan. Itu kebanyakan banyak yang salah di sana. Padahal udah Berarti ngerti ya. iya, iya. Kalau angka benar sekali ya. Apalagi kalau penjumlahan itu kenalan Cepet penjumlah. gitu ya. Kalau misalnya sebelum pulang ayo kita Mencong. mencongak dulu, ayo yang udah bisa jawab langsung pulang udah jawab. Nah itu pada cepet-cepet teriak-teriak kok jawabnya 8, 7 gitu. Tapi kalau udah ayo tulis ke depan nama bilangan 6. Nah yang diem. udah bisa hafal cepet, baru kalau yang belum gini aja. Oh berarti belum hafal huruf. Nah jadi belum tercurahkan nah itu. Kalau yang kelas ini bu kelas 3 itu ke kan atas sampai kelas 3 ada yang enggak perkalian itu apalan satu-satu sebelum pulang atau iya gimana? naraban itu. Oh naraba. Nara pulang. Oh jadi ini dari Iya, pulang yang duluan. bisa. Nah, gitu. Siapa yang tahu? Ada sekolah enggak misalnya perkalian 1 sampai 10. Oh di ini ya menalar lalu kita dicek gitu kemampuannya. Ya, kadang saya juga suka melakukan hal tersebut. Saya kebetulan Saya penting itu ya bu ya. lumayan itu modal. Padahal kan modal itu di kelas 6 juga masih. Kalau yang belum bisa masih itu baru kelas 6 masih kelas 5 juga kemarin ada yang Oh, gitu. sekalian. Suka ada bu yang Udah belum ya anak sekarang mah kayaknya susah ya. Iya. Suka ada 1, 2 di kelas atas itu 4, 5, 6 yang belum bisa belum lancar membaca. Suka ada tapi kebanyakan sudah lancar kalau di 4, 5, 6 itu. Membaca. Iya, membaca itu belum Oh, lancar, bisa. belum bisa memahami. Berhitung bisa. Ya berhitung bisa kalau yang dasar-dasar. Biasa-biasa. Iya. Kalau perkalian mungkin sampai 6 juga. ya itu Ada masih ini ya. talaran sampai Itu kan konkret ya bu ya. Jadi kayak tadi baca sebelum masuk sekolah Iya, terus tadi mencongak pas akhir akhir duluan pulang gitu ya. pulang juga. Itu kan udah konkret Itu sarana supaya untuk, anak ya. itu termotivasi untuk bisa. Menalar itu. Ya, dan itu dasar nanti di SMP masih kayak gitu. Susah. Di SMA udah parah kan? Iya, udah gimana udah nggak akan nyambung ke pembelajaran. Iya, Tapi makanya saya ini saya yang akan menemukannya. Nah, terutama itu kendala dasarnya belum dipahami, tidak berkembang itu. Tapi karena ada perkembangan anaknya juga memang ada trauma. Itu biasanya jadi di tes gitu ya. Iya. Tapi memang Dan kalau di itu sini inklusif nggak maksudnya. mau Kan ke diterima nggak sama mau masuk ke sekolah luar biasa. sekolah biasa SMP. Udah Memang mau nggak ada. harusnya ada guru yang ini bu ikut pendidikan Itu di sana ya harusnya itu. Iya. ya ya daftar ya harusnya nanti kan ada Jadi kalau di kita kan nggak ada guru khusus untuk mandiri. sampai SMA pun nggak ada bu. Nah, Cuma iya. memang ada pendaftaran. Iya. Di Nanti harus ada utusan program gitu. Kemendikbud kalau nggak salah ada ya. Nah itu biasanya kendalanya betul para tidak berkembang itu ada karena perkembangan anak. Psikologisnya jadi yang bermasalah. Iya. Walaupun ya kejadian seperti itu sangat langka gitu. Tiap tahun ada juga. Tiap Ya, tahun nggak itu boleh anak ditolak, udah kelihatan Itu dari adalah asal. sekolah Tapi inklusif. nggak bisa kita nggak bisa menolak. Dan akan menimbulkan ini orang tuanya nanti gimana ke pihak sekolah. Jadi Tapi biasanya kalau bisa udah ada yang jadi guru inklusif nanti diincar bu itu banyak anak pasti masuk sekolah. itu kan bebannya susah itu harus di sana. Wah itu harus sabar. Iya betul. Karena memang kita bukan guru Seperti yang kan SMP seperti apa ya, seperti ada yang beraktif, Waduh, ya, sama. itu ada yang memang ada yang perkembangan IQ-nya juga kurang. Iya, iya. Nah, jadi memang berjalan di sini sekolah ya mencari ilmu. Tapi memang itulah kendalanya. Jadi Dan itu klasikal ya Bu? iya itu Kan dia klasik. tuh sifat ya? Iya, harusnya kan itu. Jadi Ya, ya supaya apa sih masalahnya? tidak apa sih
kualitas sekolah kita Iya. nggak ini sama pihak luar gitu ya. Akhirnya iya, tapi dikasih tahu sama orang tuanya, Bu, ini Khusus kan ya, gimana ini perkembangannya. Tapi memaklumi tapi Ya, ya. Bu, yuk, ini ikut aja sesemampunya aja nggak apa-apa. Tapi kalau ini perkembangan ini kan nggak bisa dipaksa, harus seperti anak-anak yang biasa. Gitu. Ya mau apa-apa, yang penting ikut aja mau sekolah. Itu biasanya orang tua. Tapi kalau kita udah memang pihak orang tua udah menerima itu, kalau perkembangannya memang tidak bisa sesuai dengan yang biasanya mama, nah terima apa-apa gitu. Ya karena kan memang sekolah SLB itu kan sedikit Bu, Iya. dan pasti jauh. Iya, Dan jauh. pasti kalau Nah, memang itu itu ada pasti ada memang biaya. anak itu kenalnya Nah, daripada jadinya- di sana, jadi Iya. orang tua itu nggak mau memisahkan kondisi anak begini harus terpisah dengan normal gitu. Makanya ada pendidikan inklusif, Iya. pendampingan. Iya. Jadi gurunya kudu ayah dulu. Ayo khusus Belajar Iya. supaya program Di bidangnya. PDP lagi. Iya. Jadi bidangnya. Iya. Kalau tapi pasti yang waktu yang sabar gitu ya. Hmm. Ongko udah pelatihan kan terus sabar. Dan mau mengikuti pembelajaran juga, ya kan? Iya. Itu berbulan-bulan. Ada teman yang ikut Iya. itu program Kemendikbud yang inklusif itu. Tapi kalau yang di sini biasanya kalau fisik itu normal. Iya, Ada iya, yang biasanya. cacat gitu ya bisa. Cuman yang ini yang kekurangan IQ-nya aja. Keterlambatan di sana. Atau ada yang diperaktif gitu. Iya, Dia mau kemana gitu, tapi ini nggak Tahuan masukin itu ya. IQ-nya nggak masuk. Tapi kita arahkan aja supaya dia Pernah nggak Bu ngadain, tapi otomatis saya tahu lah kalau dana bosnya tidak cover gitu, untuk Nah, ini tes psikotes pertama gitu ini ya. berarah. Iya, kalau tes psikologi kan pasti nggak akan di cover. Nggak ada, Kalau iya. di sekolah swasta itu kan itu aja biaya sendiri ya. Iya. Setiap wali murid ditarikin tuh. Ada nggak? Siapa tahu mungkin bisa kerjasama dengan psikologi UPI atau psikologi Unpad gitu ya, yang mau ngasih gratis gitu. Iya. Ngecek Kan tes psikologi. pernah kan gitu. ada program MOU. mahasiswa itu yang ikut mentes IQ Iya, iya, siswa. iya, iya. Itu program itu aja. Kalau ada program Sebenarnya mahasiswa yang- senjata iya, mahasiswanya. ya. Pernah kan ada berupa lembaran apa Iya, di harusnya gitu. terus Bu kalau bisa dipasang gitu. Tapi yang nggak ada biaya gitu. Iya, ya. Kalau memang Kan kalau mereka kalau kita bisa datang sendiri gitu mau ya. pasti ya kita yang harus mau berkorban. Iya, itu mah pasti dah. Kalau di sini pasti susah boro-boro ya. Iya, itu. Kecilin juga susah itu kan, juga harus memang inisiatif dari, kalau di swasta kan memang apalagi di kota kan Iya, kayak iya. wajib satunya kalau nggak salah bisa 300 sampai Iya, itu kan biaya 300 sampai 500 ribu ya. mengadakan Pengen tahu tes minat IQ, bakat. iya, terus IQ-nya standarnya sampai berapa kan gitu Iya. kan. Pernah, iya. Siapa tahu nanti bisa ada yang lulusan sini Gerak gitu, gitu. dicari Iya. yang kuliah di psikologi Iya. mana kan Ya, bisa membantu. bisa ya alumni gitu. Mudah-mudahan ada yang ini menjadi bisa. Jadi ada yang berminat ya Bu. Iya. Iya. Didoain Bu Ya, biar amin. alumninya kesana. Bapak Ibu, ini juga salah satu tugas saya ini di modul 1.3 tentang visi guru penggerak tentang prakarsa perubahan. Jadi saya lanjutkan ya Bapak Ibu Ya. ke slide berikutnya. Silakan itu. Dadah, terima. Jadi saya itu kemarin di modul 1.3 disuruh apa ya? Membuat visi. Sebetulnya saya tuh nggak ada gambaran dan nggak punya pengalaman, tetapi kan dituntut, jadi ya saya belajar aja gitu. Jadi katanya bentuk visi yang merumuskan visi menggunakan inquiry apresiatif. Nah, jadi ini baru ada hubungannya dengan video yang tadi di awal. Tetapi bedanya yang di awal itu bukan video tentang kehidupan saya di sekolah, itu mah hanya jenjang karir saya gitu ya. Nah, gimana pecah-pecah? Nah, jadi dengan pendekatan inquiry apresiatif ini, jadi kita melihat aset yang ada di sekolah yang sudah ada, kita lihat peserta didiknya seperti apa, gurunya dan warga sekolah, serta fasilitas yang sudah ada di sekolah kita. Lalu dari situ kira-kira visi apa sih yang akan atau yang mau kita capai untuk sekolah kita. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk merumuskan visi di inquiry apresiatif itu dengan tahapan BAMJA, yaitu tadi sudah dibahas sedikit ya,
B-nya itu adalah buat pertanyaan, A-nya itu adalah ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A yang terakhir yaitu atur eksekusi. Jadi katanya harus dipaparkan, harus disusunkan. Pertama membuat visi, lalu prakarsa atau inisiatif perubahannya apa dari visi tersebut. Gak mesti melangkah besar, tahap awal saja, slow katanya gitu. Jadi tidak mesti harus melakukan kegiatan yang besar atau yang susah, tidak perlu. Langkah kecil apa saja yang bisa kita lakukan gitu, yang kita pahami, yang mungkin kita bisa kolaborasikan dengan warga sekolah. Nah, kemarin tadi ada hubungannya juga dengan tadi literasi dan numerasi. Nah, ini dari visinya dulu, kemarin saya mewujudkan peserta didik berkarakter ritmik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ritmik itu adalah akronim religius, harmonis, tolong-menolong, mandiri, inovatif, dan kreatif. Kemudian dari visi, nah ini yang tadi Bapak Ibu, aduh saya juga bingung pertamanya, apa ya kira-kira, saya punya ide berlatih AMBK saja, soalnya itu menjadi suatu tantangan juga, karena murid itu bukan hanya melihat soal, aduh gimana numerasi, aduh literasi, tetapi menjalankan laptopnya saja nggak bisa. Mana L, iya kelas 5, mana huruf O, jadi dia tuh kesulitan. Makanya saya ya udah, itu mungkin saya mampunya di situ, saya coba saja memberikan inisiatif atau prakarsa perubahan dengan belajar AMBK untuk peningkatan rapor sekolah. Tentu saja ya, itu pasti ada kaitannya. Ada itu kalau mungkin AMBK numerasi, kemudian literasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar kita baik, otomatis nanti hasil rapor pendidikan juga meningkat lebih baik dari sebelumnya. Jadi saya mengambil prakarsa perubahan tentang berlatih AMBK. Kemudian harus disusun dalam alur bagja. Jadi sekarang saya akan coba bahas sedikit mengenai prakarsa perubahan yang saya lakukan kemarin untuk memenuhi salah satu tugas di modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, ini kurang lebih yang dimulai dari buat pertanyaan, bagaimana cara efektif untuk meningkatkan hasil rapor pendidikan sekolah, kemudian aset dan sarana apa yang sudah ada di sekolah. Saya itu mikirnya, aduh gimana ya, tertantang banget, dan tidak hanya saya saja yang membimbing, tetapi dibantu juga dengan guru-guru dan orang tua di rumah dan guru-guru yang lain. Jadi kadang kadang disangkutin sama pembelajaran di kelas, kadang ada waktu tambahan setelah pulang sekolah. Jadi nanti tergantung kesepakatan sama orang tua dan guru-guru juga, karena saya tidak mungkin tanpa kerjasama dari warga sekolah, saya tidak mungkin bisa melakukan itu sendiri gitu. Nah, untuk menjawabnya, jadi saya berinisiatif atau melakukan prakarsa perubahan untuk berlatih AMBK, membersamai para peserta didik di kelas 5 untuk berlatih dari mulai dia ngetik nama, karena kan dia nggak tahu posisi huruf di mana, kumaha iya yang gede hurufnya, bagaimana ini supaya kecil hurufnya, otomatis kan itu harus kita tuntun, harus ada proses. Nah, alhamdulillahnya ada sarana beberapa laptop yang bisa saya gunakan, walaupun di sekolah kita belum tersedia ruangan IT khusus, tapi mungkin laptop tersebut bisa dimanfaatkan untuk saya latihan dan ada koneksi internet juga. Biasanya kalau AMBK di sekolah ini, iya, yang pakai laptop, iya, di mandiri, di kelas mandiri. Oh, Ya, jadi di kelas nanti ini pakai laptop di iya, pakai laptop. Karena kan pesertanya itu nggak tahu kalau di fase E sama F 30 siswa atau beda lagi. Kalau di SD itu 30 siswa pesertanya. AMBK-nya. tergantung dari siswanya. Pak ini AB ya? Iya. Kalau Kalau di sana ya kurang. tergantung berapa persen kan dari Iya, dilihat dari iya. dari total seluruh siswa. Ya, kalau di Kalau satu kelas kan biasanya 120. apanya? Kalau satu kelas. Satu. Kalau SD kan itu 3 tuh. Satu paralel. Jadi yang masing-masing. ibu, dua maksudnya yang ikut AMBK itu dari
Gabungan. Iya, Hanya kan? 30. Iya, 30 berarti kan itu gabungan tiga kelas. Iya, gabungan. Sama kalau di fase E sama F, kalau fase F kan, kalau ditanya ya itu Bu, tergantung jumlah lomba yang ada di sekolah itu. Susah, pernah lihat di Pusmendik, iseng-iseng aja gitu, ih harus anak SMA gitu ya. Kemudian lanjut Bapak Ibu ke tahapan bagian yang kedua, yaitu Misalnya yang kan SMA pelajaran. wow gitu. Hah? Ya, kayaknya. Enggak juga sih. Oh ya, ya memang kalau tuntutan di IUP mah kan, wah ini usia SMA itu harus begini. Karena kan mereka udah pegang HP. Iya, ada Iya, jadi kita bisa main pakai HP gitu ya, ujian juga pakai HP gitu. Kalau SD kan nggak bisa di Iya, pakai Iya, gitu. agak susah banget. Ya pokoknya kalau guru SMA tuh gimana SD SMP-nya sih Bu? Kan justru Bapak Ibu yang berjasa banget. Saya mah Sama-sama kerja. udah pakai aja. Jadi udah jadi nih. Ibaratnya kalau tinggal pakai aja gitu. Kalau ibu kan misalnya saya mau pakai Dari tas, masih dulu. iya. Misalnya kalau Penyiapan masakan, bahannya juga masakan kan gitu. tinggal makan. Ibu kan ngeracik ya. Bahannya dulu. Potong resepnya gimana? Iya. Saya mah tinggal pakai aja Bu gitu. Jadi nanti tenang Bu, yang masuk surga mah Bapak Ibu dulu. Berarti matinya mati duluan dong. Loh, kan masuk surga bareng. Ya. Masa meninggal langsung masuk surga? Tanya di guru PKN. Iya, Ya. makanya. Nah, jadi untuk tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran, apakah guru dan murid bersedia untuk melaksanakan latihan ANBK sepulang sekolah? Jawabannya tidak. Ada yang iya, yang enggak. Pastinya ya. Tapi Iya, harus iya, berkolaborasi. Betul, Pokoknya Ya. mana-mana SDK Bu, SDK sumber daya kadai. Iya. Sibuk ini biasa. Ya, harus daik mau Bu ya. Daiknya tuh susah Bu, daiknya susah. Aduh ya. Jadi kalau nggak daik mah ya udah. Kemudian ambil pelajaran apakah simulasi ANBK dapat meningkatkan hasil rapor pendidikan? Pasti, Ya, tentu pasti, saja itu harus pasti. Tapi kan nggak tahu daik nggak tahu itu ya. ada. Jadi bisa, Bu, harus tidak dikoordinasikan lagi karena sekarang juga kita udah mau menghadapi ANBK per bulan Iya, Oktober betul. November ya. Semangat ayo Bapak Ibu Ayo. kita berkolaborasi Ayo, yang kelas lima. mencapai SD Negeri Sirnagali yang indah. Ya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada tahapan dari mimpi, capaian atau cita-cita apa yang ingin mewujudkan melalui latihan ANBK ini. Banyak ya. Banyak. Satu itu membiasakan menumbuhkan literasi Iya, ya iya. pada siswa. Kemudian kan ada ya, Kemudian kan ada survei karakternya Karakter, juga, iya. ada survei lingkungan belajarnya juga. Nah kemudian ada puas kinerja juga ya sebetulnya. Ada. Ada penghargaan dari Kemendikbud untuk sekolah yang mungkin Nilai bisa ANBK. mempertahankan atau lebih meningkatkan hasil rapor pendidikan di Kita sekolahnya. bayang Bu, kalau pas kalihannya itu ya, kalau anak belum pernah pegang gitu, Iya. itu ributnya kayak apa? Ya kan harus ini latihan dulu dari sebelumnya harusnya. Latihannya itu juga Harusnya mah Iya. Iya. anak itu sebelum ya Tidak beberapa tidak bulan sekali. itu harusnya mereka sering dilatih gitu. Nah nanti pas mau dilatih itu baru dia siap. Nggak boleh, nggak boleh seperti Pesertanya itu. ada di kapan penentuan peserta? Penentuannya biasanya langsung dari Kemendikbud Iya, bulan makanya Agustus bulan kayaknya. Februari. Bulan Agustus September. September. Pertengahan September biasanya udah ada nominasi pesertanya siapa. Terus pelaksanaannya apa? Bu? Pelaksanaannya Oktober. Kan suka ada Gitu ya, sebulan gitu. suka ada gladi dulu, gladi dari Kemendikbud. Kalau latihan mah di sekolah kan tentatif, sesuai dengan sesuai dengan kesepakatan nanti sama orang tua, sama siswa dan guru-guru juga. Dari nol Bu itu latihannya dari masukan aku. Iya, kebayang itu. Kasihan Udah kalau kayak gitu. langsung, Bukan suka-suka kita ya muridnya. kalau langsung. Nah, iya, Iya, gitu. iya. Kadang-kadang itu nanti pas yang terpanggil Diprotes. malah yang kurang. Oh, Ya bacanya, iya. Kurang bacanya, Iya. kurang ininya juga. Nggak bisa kita pilih-pilih. Akhirnya guru mah akhirnya anu terpanggil teh Yang jawab iya. aja. Tapi Jadi sekarang sekarang ya artinya. Ternyata realitanya tidak seperti itu. Nah itulah upaya gurunya. Upaya guru kelas yang harus gimana bentang Soalnya kan kita pengen lihat secara menyeluruh. Iya. Kalau yang pintar-pintar mah ngapain? Ya di SMA juga sama Bu. Di SMA juga, alah iya sih. Langsung ternyata sama ya. ya bisa menurunkan apa? Iya betul. Dan anak SD itu Bu, mohon maaf, sama ya punya berarti. Sama. main Asik.
harus kasihan kalau langsung menghadapi laptop. Udah mah menghadapi laptopnya aneh, baca pertanyaannya makin aneh. Nggak boleh, kasihan mentalnya dia nanti Dan bisa kebayang. jadi Makanya ini udah jauh dari bacanya nggak lancar ya, bisa jadi. Bisa jadi Kemendikbud nggak tahu murid-murid gimana. program training. Bisa jadi itu ya. Ya susah ya, Bu. Nggak tahu itu tahunya nggak lihat dari apa gitu. Diacak. Diacak. Diacak, didukunkan, dimotret. Iya. Jadi Kalau pengen mah ditukar saya juga. Iya. Iya, maksudnya dia sama juga. Aduh, iya. Sama ya. Dari 12 tombol gitu ya. 12 tombol ya, kenapa ini? Ya itu. Aduh, jangan yang inilah sebenarnya. Asup juga Tara gitu. Iya, nah itu kan bisa. si BK ternyata nggak hadir pas lagi. Aduh itu lebih parah lagi. Wah, itu mah diancam itu merupakan dulu. Nggak boleh. Bapak Ibu dilanjut ya, mungkin itu gali mimpi banyak sekali dari prakarsa perubahan yang tadi saya inisiatif lakukan. Gali mimpinya ternyata banyak, ingin itu. Mudah-mudahan sesuai dengan usaha kita gitu ya. Lanjut ke jabarkan rencana kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan untuk peningkatan hasil rapor pendidikan ya, yang tadi itu ya. Jadi meminta izin dulu kepada orang tua anaknya, diajak latihan ANBK sepulang sekolah, mungkin bisa dibekali dulu nasi, dibekali nasi untuk makan siang atau uang jajan yang lebih. Itu juga kan perlu dikomunikasikan, nggak bisa kita langsung ngajak murid tanpa memberitahu orang tuanya. Orang tuanya itu. Siang Biar banget. tahu nanti pulangnya sama jam sekian, nanti jangan-jangan anak kemana nih main Iya, padahal iya. udah dituntut di Tanya. sekolah. Iya. Berarti parenting dulu ya, Bu. Iya. Iya. Kemudian Pakai juga Zoom atau biasanya diundang? WA di grup. ada masing-masing BK. Ada yang nggak baca gimana, Bu? Di telepon biasa, Telepon dihubungi sama di guru. telepon biasa kadang Kelasnya Oh, satu-satu. dihubungi sama orang tuanya. ya maksudnya di grup kadang kan nggak ada misalkan Nggak ada respon. yang nggak respon, bisa ditelepon biasa, mungkin WA-nya lagi nggak aktif, nggak tahu mungkin kosong kuota data atau gimana. Kadang-kadang didatangi ke rumahnya. Sampai ya ngasih tahu. Iya, Ya. Bu, SD. Untung saya bukan guru. Ibu mah guru enak ya. Langsung enaknya kan enak jadi udah jadi, kan? Muridnya udah jadi, Bu. Dia rasanya juga udah mau makan. Udah, pokoknya udah tahu lah IT beres. Ada yang nangis. Mereka lebih pintar daripada guru. Iya, betul. Nah, kemudian yang terakhir di tahapan belajar ini ada atur eksekusi. Siapa saja yang berperan dalam kegiatan ini? Tentu saja ya dari mulai Kemendikbud, kepala sekolah, guru-guru, siswa, dan juga orang tua ya. Ya. Jadi banyak warga sekolah yang dilibatkan. Kemudian kegiatan apa yang harus diperbaiki untuk ANBK selanjutnya, karena ini yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Beda lagi dengan kanvas bagja yang saya sajikan di awal tentang video karir saya. Itu kan tidak kontinu, masa saya tes CPNS lagi, kan saya nggak mau ya. SMA Ini untuk lanjutan. SMA sekolah. Oh, nggak tahu, belum kepikiran. Nah, Pasti. Kan dari CGP mah kan mau terus kan dia. Sampai tinggal hati diangkat. Kiat mah turunan Bu. Oh, gitu. Ayahnya ke sekolah di sana. Iya, insya Allah. Belum alam Oh, ya. yang titisan ya. Karena sekarang kan dari CPG mah kan udah nanti Ada kelanjutannya langsung dipanggil. Jaminan. Iya, jaminan. Pada yang belum. Itu kan itu SIM-nya. Bu, itu kan SIM-nya kepala tuh sekarang itu. Ya, CPG udah nggak ganti, Bu, kalau ganti menteri. Oh iya. nanti ikut program lain. Iya, benar-benar. Kamu kan ada program agri. udah mau berjalan. ya. Guru lari. Nah, sekarang kan udah diizin perpanjangan. Bios Bu, Sekarang kan masih bisa mudah-mudahan. Auri boge sama auri sama dai. SDK-nya. Tapi kan kalau dari nggak ada peraturan. Gimana ya? Kalau satu juta Peraturannya aturan. jadi stop gitu. Iya. Kementeriannya ganti, kurikulumnya ganti. Ganti. Bukan Baru menteri lagi. Mudah-mudahan memberikan yang lebih baik kepada kita. Amin. Yang lebih ringan Bu. Oh iya. Aku Itu hotel hotel dulu. Bu. Tuntutannya dia Itu tuh. hotel dulu. Ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu, diatur eksekusi ini kita ini harus bersikap reflektif, karena kan selain menerapkan hukum ANBK sekarang, kita juga apa nih ANBK di tahap selanjutnya yang bisa kita perbaiki gitu ya. Karena ini selama program ini berlangsung berarti ANBK selalu ada. Ketika kebijakan Kemendikbud Selama belum berubah, diganti. Mengganti iya. menterinya kalau Punya. soalnya semakin biasanya ganti tuh kebijakan Ya berubah. bahkan Gengsi pun terus. Iya. Bikin lagi program sendiri. Iya. Ya.
Bapak Ibu Udah alhamdulillah dari Sirinaga ilmunya. gantinya. Iya, Dan tahu. memberikan kemudahan pada Iya, semua pegawai. kalau tadinya guru nggak mungkin Iya. tahu gitu tugas guru gitu ya, apalagi di apa ya yang tingkat SD itu kan tahu ya susahnya. Kalau menterinya itu menjualkan itu aja. Kayaknya enak ibu ya. Nah, maksudnya ya kalau menterinya dari guru, Kawanan gitu. kayaknya Aku enak ya. Tahu banget gitu penderitaan. Barangkali mendaftar. Terus Oh, saya kalau lebih enak saya SMA. Kudu dari SD nih. Aku mau dari mana ya? Ya itu. Iya, Bapak Ibu mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi ini sudah di penghujung diskusi kita. Jadi ini salah satu tugas yang kemarin dari CGP. Saya meminta maaf apabila banyak kekurangan atau dari perilaku dan tindakan serta ucapan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kemudian atas kesalahan-kesalahan yang lain mohon berkenan untuk memaafkan. Dan juga terima kasih atas ketersediaan waktu Bapak Ibu yang sudah meluangkan untuk berdiskusi pada sesi hari ini. Jangan bosan-bosannya karena CGP sampai bulan Desember saya tidak tahu akan ada acara apa lagi, kegiatan apa lagi. Jadi mohon keridoan apabila nanti ada lagi kegiatan seperti ini ataupun hal yang lainnya. Jadi saya memohon untuk bantuan Bapak Ibu semua untuk mendukung kegiatan yang sedang saya laksanakan. Ya, jadi mungkin kesimpulannya untuk menggapai visi sekolah itu kita harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama dari seluruh warga sekolah agar kita lebih mudah untuk mencapai visi yang kita impikan, visi yang sudah kita rumuskan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian sebelum ditutup saya ada quote of the day dari Bapak apa ini? Bapak I.R. Soekarno, Bapak proklamator kita. Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Ini penting sekali untuk diri kita untuk senantiasa belajar dan berpikir. Tidak bisa hanya dilakukan salah satunya saja. Ya. Ibu, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah. semua ya. Terima kasih Bu Eni dan Bapak Ibu semua ya. Ini keren deh gitu ya. Alhamdulillah saya di sini sebagai PP merasa gimana ya, beruntung gitu. Karena tadinya waktu itu awal ikutan PP tuh agak sombong Bu. Soalnya gini, saya guru SMA, saya pengen dapet CGP tuh ya SMA semua gitu. SMA dan SMA kelapa, karena memang keinginan saya menularkan apa yang memang saya ajarkan di sekolah gitu ya, yang selama ini saya sebagai guru SMA gitu. Tetapi pas saya cuma dapat satu guru SMK gitu ya, kemudian ternyata bahkan TK Bu, jadi satu-satunya PP, dua PP di KBP, karena di CGP KBP itu cuma 2 orang TK dan dua-duanya kepala sekolah. Kebetulan ada di kelompok saya. Jadi saya adalah PP yang paling sempurna menurut saya, karena TK, SD, SMP, SMK. Cuma SMA aja nggak ada, nggak usah. Orang saya juga SMA gitu. Nah dari sini 2 kali, sekali kemarin ya pendampingan, saya merasa bersyukur. Tadinya saya malah mikir kenapa saya nggak SD semua aja ya gitu. Saya mendampingi yang TK Iya, juga. TK. Ya, Kepala kenapa sekolah saya TK Bu. kepala TK? Jadi kenapa saya nggak dapat CGP yang SD sama TK aja gitu ya? Kenapa? Karena memang ternyata saya belajar banyak. Dari pendampingan satu aja saya dengar curhat mereka itu luar biasa gitu ya. Saya cuma bilang, inilah guru bener gitu ya. Jadi Guru yang variasinya punya sesungguhnya. pengalaman Ibu. Iya. Ada sampai Iya, guru-guru sesungguhnya. Saya bilang, saya kayak nggak jadi guru bener ya. Lama-kelamaan saya mikir gitu. Kenapa? soalnya Ibu mah langsung ada di kelas tinggi gitu. Iya, tinggi banget Bu. Tinggi banget. Udah mau lulus mereka. Langsung aja udah kelas 12 aja Bu. Ya. Udah, kalau kelas 10 kan ada mending ya Bu ya. Ya, tapi sekarang alhamdulillah saya dapat 10, 11, 12 sih. Cuman ya, itulah Bu, saya udah, murid saya udah bisa baca ya. Sudah bisa ngitung walaupun ada rongkong gitu ya. Ada loh Bu ya. 2 dipangkatkan 0 berapa? 2 gitu. Nyalakan siapa ini kan guru SD, guru SMA. Jadi apa ya, saya jadi bersyukur dan berterima kasih kepada akhirnya saya bisa ketemu dengan apa yang dilakukan oleh guru SD itu memang luar biasa Bu gitu. Saya pikir ya
anak itu ya ada udah kayak gitu, karena kan selama ini saya guru SMA cuma tahu Itunya. ini udah jadi gitu ya ternyata gitu. Saya juga ngerasa punya anak kandung juga ya Bu ya, ngerasa saya ngedidik anak saya juga. Oh kenapa ini anak saya Bu nurut banget sama guru SD-nya. Saya juga heran Bu, kalau diomong sama bundanya kagak nurut ya, tapi kalau diomongin sama bapak ibu gurunya yang SD, luar biasa Ibu. Itu diturutin, bahkan saya pernah nitip gitu ke guru SD, mau bapak mau ibu saya nitip, Pak Bu tolong dong kasih tahu anak saya ini tentang ini. Itu ada langsung dilaksanakan. Tapi kalau bundanya enggak gitu, jadi luar biasa Amin itu. ya. Pengaruh, padahal saya pikir kan beliau itu satu kelas ada mungkin lebih yang 35, bahkan mungkin ada yang lebih kan ngajar, tapi kok bisa nurut semua gitu. Luar biasa, itu dari kelas 1 sampai kelas 6 nurutnya nggak selesai-selesai itu ke wali kelasnya gitu. Jadi memang Mungkin juga Bu perubahan itu karakter dan daya nalarnya juga kan. Gini, sebab dilihat kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 itu suka terus tertanam. Tapi nanti kalau sudah tertanam di SD, nanti sana juga akan terus tertanam. Betul, Tapi betul. kalau memang di keadaannya nggak tertanam, ya udah nanti lepas dari SD tuh wah gitu. ya gitu makanya saya kalau pikir saya ya tidak main-main untuk memilih anak saya untuk masuk ke SD-nya mana itu memang harus di lihat banget, dan saya harus tahu gurunya siapa gitu ya. Terus saya harus tahu kalau udah nggak bener ngapain gitu Ini saya tuh, Bu, masukin. pengalaman Kalau ada SD orang tua. itu ya Bu, kalau bilangnya ke anak harus belajar gitu supaya dia mau cerita di rumah. iya terus Kalau nanti ada belajar lagi kalau nggak ada perintah dari ibu nggak mau cerita. iya Ada yang orang tua yang gitu, makanya setiap hari anak-anak PR-nya harus dikerjakan ya. Gitu. Awas Ya. jangan nggak dikerjakan, harus selalu baca ya. Itu Iya. kan bukunya udah orang tua ketawa gitu. Oh iya, berarti tapi keinginan orang banyak betul disampaikan sama gurunya gitu. Jadi titip nasihat itu lewat ucapan guru. iya bahkan apapun kalau dia nggak ngelakuin misalnya buku harus disampul ini, kalau dia salah dikit nggak apa-apa benernya ya warnanya merah naon gitu nya, ini juga nggak apa-apa tuh dek, oh nggak bisa bunda, begini cina gitu kata ibu cina gitu, wah udah kalau udah kata ibu udah itu sakit banget. Jadi Nek pertahaninlah gitu punya sifat kayak gini, mudah-mudahan saya lihat banyak. Kenapa gitu ya? Kadang saya mikir gitu ya, kenapa bisa jauh-jauh tanya ke CGP? Ternyata memang program ini Bu, pinter ya Bu ya, walaupun memang kita merasakan ya Bu ya dulu teh pakai di hotel gitu Bu. Tapi bener Bu program ini tuh jadi ini Bu, kalau di hotel kan kita ketemunya di hotel. Kalau program ini ya benar-benar didatengin, ya kan? Didatengin dan saya tuh ngerti gitu ya. Oh ternyata Kelihatan kenapa ini teh jadi CGP itu karena ada mutiara di sini gitu. Benar. Tadi mah kenapa nggak yang di sekolah aja kan gitu ya. Nah, ternyata semakin apa ya, semakin kan saya juga ke ini Bu, ke Budiwangi Bu, dari ini Ciamplas. Tapi dia tuh di dalam gitu. Perbatasan sama Soreang Bu saya tuh. oh iya. Lihat gitu ya. Kelas gitu ya. Itu juga saya heran. Orang kayak gini bisa keterima gitu ya. Ternyata pas saya lihat, wih gila, ini orang kalau ditaruh ya kayak Bu. Iya, siap ibu. Iya. Oh iya. Ya, jadi kalau misalnya kalau ditaruh kayak Bu Reni gitu ya, kayak itu ya Bu Yati itu, kalau ditaruh di kota udah saya nggak kebayang tuh sekolahnya kayak iya, anak gitu jalannya punya HP, tapi dia inisiatifnya luar biasa. Kan kalau di kota benar, tapi ternyata jawabannya apa kembali? Jawabannya karena saya ngajar di daerah ini, ya gitu, yang anak itu masih suci Bu, nggak tergoda sama HP. Ternyata langsung bisa, kan nangkep gitu. Coba Bu kalau saya ngajar di kota kan, anaknya udah pakai game. Iya kan itunya kan karena kebiasaannya itu. Iya. Beda alam. Beda alam. Jadi keren Bu Reni yang keren gitu ya. Keren didukung oleh ternyata teman-temannya juga keren gitu ya. Saya pikir cuma dia sendiri keren. Ternyata tadi temannya udah tahu ada topik pengajar Pancasila dan ibu udah selalu melalang buana ibu kota lah. Ya sekarang bingung saya. Nah sekarang aplikasi ada. Beda aja bahwa Beda jenjang. Iya. Bilangnya begini kalau ada